Seperti yang dikatakan firman, demikianlah engkau. Nah, jadi kalimat ini sangat dalam. Seperti yang dikatakan firman, demikianlah engkau. Ini bicara tentang identitas, saudara. Nah, setiap kita punya identitas. Ya, kalau saudara ditanya identitasmu seperti apa, tentunya saudara akan menjawab, oh saya ini orangnya begini, saya ini begini, begini, begini. Kalau mungkin orang sini lebih sering, fun facts about you. Apa? Ya kalau perkenalan selalu ditanya gitu, apa yang menarik dari engkau? Identitas. Nah tapi identitas seringkali yang kita, misalkan ya, kamu nih orangnya seperti apa? Kalau saudara diminta, misalkan dalam sebuah perkenalan, saudara harus memperkenalkan diri, kamu nih orangnya seperti apa? Dan saudara harus menjawab dalam 1 menit. Atau mungkin 30 detik. Saudara menceritakan tentang diri saudara, seperti apa dirimu? Ya, tentunya nggak bisa semuanya diungkapkan ya. Dan kadang-kala kita bingung. Saya mau cerita yang lain. Saya ini orangnya begini. Saya ini orangnya begini. I'm a easy going person. Saya orangnya helpful dan seterusnya. Tapi ada identitas, tanda kutip identitas lain yang selalu diberikan orang kepada kita. Selama kita hidup. Ngerti maksudnya saudara? Dan biasanya orang-orang sekitar kita, lingkungan kita memberikan identitas kita itu tidak dengan persetujuan kita dan mostly seringkali pada saat kita tidak ada. Yang saya maksud adalah gini, misalkan gini, saudara dalam percakapan, tiba-tiba percakapan, ada 2-3 orang, tiba-tiba dalam percakapan menyinggung nama seseorang. Si A katakanlah. Tiba-tiba tanpa disuruh satu orang langsung nyeletuk. Iya, kalau si A itu selalu, ngerti maksudnya? Kalau si A itu ya dia pasti telat lah. Misal, si A itu orangnya baik. Kalau si A nggak bakal mau suruh gini-gini. Ngerti maksudnya? Iya. Ya, si A itu kalau janji pasti meleset. Itu identitas yang diberikan orang kepada kita, kepada diri saudara. Nah, kita nggak tahu kita dikasih cap atau identitas itu seperti apa. Karena biasanya identitas yang itu yang di luar kita itu diberikan orang pada saat kita nggak ada di situ. Bener kan? Nah makanya ini menjadi penting. Seperti yang dikatakan firman, demikianlah engkau. The problem is kalau kita nggak tahu firman memberikan kita identitas apa. Dengan mudah, begitu ada orang memberikan merek identitas. Kamu ini begini. Kamu ini udah beberapa kali gagal. Itu seperti identitas. Maka dengan mudah kita terpengaruh dengan apa kata orang. Gitu. Nah yang benar tentang kita adalah seperti yang firman katakan. Meskipun kita pada saat itu bilang, Tuhan saya nggak seperti itu. Ya, tapi karena itu firman yang bilang, that's who you are. Seperti itulah diri saudara. Ya, satu ayat yang sering kita dengar, engkau itu lebih dari pemenang. Itu kan firman yang bilang. Tapi dalam hati kita mungkin kita bilang, Tuhan saya ini sering gagal. Saya bisa menyebutkan 10 kegagalan dalam 10 detik, misalkan seperti itu. Tapi kalau firman Tuhan bilang, engkau lebih dari pemenang. That's who you are. Seperti itulah engkau. Seperti itulah engkau. Nah itu dia. Keberanian kita percaya kepada firman Tuhan ditentukan oleh banyak faktor. Nomor 1 adalah seberapa kita tahu firman-Nya. Nah, dalam seri manusia baru, bertumbuh menjadi manusia baru. Ini kalau nggak salah yang ketiga ya. Ya. Tapi seri ini kita kepotong. Jadi 2 minggu sekali. Ya 2 minggu lalu kalau saudara masih ingat. Materi 2 minggu lalu. Dan dalam seri ini saya selalu mengulang beberapa ayat sama. Saya ulang lagi. Kenapa penting banget? Karena repetition is very important pada saat kita belajar. Dalam kita mempelajari sesuatu selalu ada unsur repetition, pengulangan. Ya. Kenapa? Dengan mengulang kita ingat. Dengan mengulang kita tahu. Nah, satu ayat yang pasti saya ulang adalah ini. Kejadian 1:26. Mengapa? Kejadian is very, very important. Ya, terutama ayat ini tentang penciptaan. Karena disinilah kita tahu untuk apa engkau diciptakan. Ya, kalau saudara tahu untuk apa saudara diciptakan, itu akan memberikan firm foundation. Ya, sehingga nanti tidak tergoncangkan. Orang lain mau ngomong apa tentang saudara tahu saya seperti apa sebenarnya. Ya, saya ulang lagi Kejadian 1:26. Nanti pada saat kita masuk seri The Kingdom of God, saudara akan ketemu ini sangat sering. Ya, ini dia. Then God said, pada saat Tuhan mau menciptakan manusia, let us make man in our image. Itu adalah gambar. According to our likeness. Ya, bahasa Indonesia serupa dan segambar. Nah, di dalam 2 kalimat ini, inilah identitas.
Identitas kita adalah serupa dan segambar dengan pencipta, Bapa di surga. Udah seperti itu. Meskipun kalau kita ngaca, kita bisa mikir, apa seperti ini Tuhan? No, it's something dari dalam, bukan fisikal ya. Ini identitas. Setelah diberi identitas, baru bisa diberi purpose. Kalimatnya, let them have dominion. Apa itu dominion? Rulership, kingship over segala sesuatu yang hidup nih. Fish of the sea, over the birds of the air, and over all the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Ini purpose. Untuk apa diciptakan? Untuk berkuasa atas domain yang namanya bumi. Jadi dari awal Tuhan menciptakan manusia mirip sama dia sendiri untuk berkuasa. Nah kita tahu ceritanya, buyar. Ini buyar kan. Buyar. Maksudnya buyar apa? Manusia jatuh, identitas hilang. Hilang. Ini hilang, ini juga hilang. Ya, ingat ya saudara? Masih ingat ya? Ya, kalau saudara yang lupa silahkan kembali ke seri yang lama. Gambar hilang, rupa hilang, kuasa hilang. Ya, selama 4.000 tahun. Nah, sehingga kita tahu Yesus datang sebagai another Adam, Adam yang berikutnya, dia mengembalikan apa yang hilang. Ini dikembalikan, kuasa dikembalikan. Nah, itu menjelaskan mengapa Yesus datang, ya. Ada satu kalimat yang dia ucapkan. Saudara tahu pada saat Yesus memulai ministrinya, dia tidak memulai ministri selama 30 tahun. Bayangin, the Son of God dia menunggu 30 tahun. Tapi begitu dia 30 tahun, dia dipenuhi Roh Kudus, habis dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saudara ingat ceritanya. Dan dia memulai ministrinya. The first statement, kalimat pertama yang diucapkan Yesus saat dia memulai ministrinya adalah saudara bisa jumpai Matius 4:17. Ini adalah kalimat statementnya Yesus pada saat dia mulai mengajar, terekam di Alkitab. Nah, kalau baca Alkitab detail ya saudara. Sejak waktu itu Yesus memberitakan. Stop dulu. Saya tanya, kalau kalimatnya saya ubah, saya buang kata sejak. Jadi begini, waktu itulah Yesus memberitakan sama sejak waktu itu. Saya tanya saudara, bedanya apa? Waktu itu dan sejak waktu itu. From that time forward. Dalam bahasa Inggris. Bedanya apa? Ada yang udah senyum-senyum, saya rasa saudara tahu. Kalau ini saya buang, waktu itu berarti cuman itu doang. Tapi kalau sejak waktu itu berarti dari titik itu seterusnya. Ya, itu bedanya. Sehingga kita tahu yang diberitakan ini, itu terus diberitakan orang ini. Karena sejak waktu itu, from that moment forward. Sejak waktu itu Yesus memberitakan apa? Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dua hal. Nomor satu bertobat, nomor dua, kenapa kok harus bertobat? Karena ini. Oke. Nah, saudara bayangkan setting saat itu, bangsa Israel ada di dalam penjajahan Romawi. Mereka nggak ngerti apa hubungannya. Kerajaan surga sudah dekat. Gak pernah ada ya nabi muncul yang memberitakan, kerajaan surga udah nggak ada. Tiba-tiba ada satu orang tukang kayu dari Nazaret ngomong-ngomong begini. Udah gitu pakai dia taruh embel-embel bertobat. Untuk apa bertobat? Hubungannya apa? Mereka mungkin tidak tahu. Tapi kalau saudara pelajari Alkitab dari pertama Yesus ngomong ini sampai dia mati bangkit, tema khotbahnya cuma satu. The kingdom of God. The kingdom, and the kingdom. Terus the kingdom. Ya. Nanti saat kita belajar seri The Kingdom of God, I promise it will blow your mind. Saudara akan terkejut. Now, pertama ya, kita masuk detail. Bertobat. Nah, kata bertobat kalau saudara lihat di Alkitab, ini dari kata ini. Ini sering dengar toh, metanoia. Metanoia terbagi dua, meta dan nous. Meta itu change, nous, noia itu mind. Berarti arti kata metanoia adalah change your mind. Berarti kata bertobat artinya berubah mindset. You got it? Ini harus diubah supaya bisa memahami ini. Kerajaan surga sudah dekat. Tapi tetap belum tahu maksudnya apa kerajaan surga sudah dekat. Tanpa berubah ini kita tidak bisa memahami ini. Ya. Nah, Yohanes 3 ayat 3 menarik sekali karena Yesus mengatakan, ya, aku berkata kepadamu, ini dia ngomong dengan seorang Farisi.
Sepanjang Alkitab dia hanya sekali ngomong tentang lahir baru. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat apa? Kerajaan Allah. Kerajaan. Ya, the kingdom of God, the kingdom of heaven. Ada perbedaannya, ada persamaannya. Tapi ini menarik ini. Syaratnya, kalau mau lihat, harus apa? Lahir baru. Ya. Bertobatlah, sebab kerajaan surga. Ini yang ngomong rajanya. Rajanya. Nah sekarang gini, saudara bayangkan gini, kalau tiba-tiba Yesus muncul di hadapan saudara, terus ngomong kalimat ini. Reaksi saudara apa? Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kalau dia muncul di hadapanmu terus ngomong gini, reaksi kita apa? Bingung kan? Bingung kan? Tuhan, aku nggak tahu maksudmu apa dengan kerajaan. Saudara bisa menjelaskan kalau ada orang non-believers tanya, tahu nggak kerajaan surga apa? Saudara bisa jelaskan? Nah ini menarik sekali saudara, lihat. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan baru, nah ini betapa pentingnya ini. Karena tidak dapat melihat, masuk aja nggak bisa, lihat aja nggak bisa, apalagi masuk. Ini yang pertama, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Another translation berkata kerajaan surga is here, sudah ada di sini. Karena yang ngomong rajanya. Wait, meskipun kerajaan surga sudah dekat, meskipun kerajaan surga sudah di sini, bisa masuk nggak? Belum tentu. Karena apa? Ini syaratnya. Kalau tidak lahir baru, melihat aja nggak bisa. Gitu. Jadi harus ada sesuatu yang dibaharui. Ini dia. Dibaharui. Ya, bertobat itu bukan pemahaman kita dengan bertobat tuh gini. Pada umumnya bertobat adalah orang berbuat salah, menyesal. Begitu toh? Padahal bukan cuma itu. Itu cuma bagian dari pertobatan. Bertobat itu kalau ininya nggak berubah, mindsetnya, cara pikirnya nggak berubah, itu bukan bertobat. Karena bahasa aslinya demikian. Ya, berubah pikiran kita. Jadi saat kita sebelum mengenal Yesus, hidup lama kita, sampai kita mengenal dia lahir baru, menjadi manusia baru, harus ada yang berubah. Apanya? Nomor satu, mindset kita. Cara pikir kita berubah, baru itu akan mempengaruhi cara berkata kita, maka akan mempengaruhi cara bertindak kita. Itu yang dimaksud. Baru kita bisa melihat kerajaan Allah. Nah, saya tanya saudara, siapa yang lahir di Australia? Enggak ada. Ada. Wah, ada satu. Anak kecil tapi. Nah, oke, saya tanya, siapa yang warga negara Australia? Paspor biru, siapa? Oh, nggak banyak ternyata ya. Nah, sisanya paspor hijau dong. Betul kan? Nah, lahir di Indonesia, paspor hijau. Nah, sekarang saya tanya, saudara yang punya anak kecil, banyak anak saudara lahir di sini. Otomatis dia dapat kewargaan sini nggak? Iya toh. Karena apa? Lahir di sini, dia mendapat kewarganegaraan sini. Ya. Nah, kita yang sudah lama tinggal di sini, kalau kita ingin menjadi warga negara Australia, maka kita harus lahir di sini. The problem is, gimana? Saya udah terlanjur lahir di Indonesia, gitu kan? Bagaimana? Tapi bisa. Saudara harus lahir baru sebagai warga negara Australia. Baru saudara diberi identitas baru. Paspormu ganti warna. Makanya kalau saudara mau jadi warga negara kerajaan surga, engkau harus lahir lagi, lahir baru. Maka paspormu ganti. Warna apa? Saya nggak tahu warna paspor surga. Biru kah, hijau kah, merah? Tapi itu analoginya seperti itu. Maka harus lahir. Kelahiran itu penting. Ya, penting banget. Lahir di mana menjadi warga negara situ. Gitu. Sudah terlanjur lahir di tempat lain, mau pindah ke warga negaraan, ada sesuatu kan yang kita harus lakukan. Ya toh. Saudara yang lahir di Indonesia, saudara yang sudah pegang paspor biru, ada sesuatu kan yang saudara harus lakukan supaya saudara diberi paspor biru. Nggak langsung saudara datang ke kantor imigrasi, langsung bilang, saya mau jadi warga negara Australia. Ya nih, nggak gitu kan.
Ada syaratnya, begini, 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 begini. Bahkan ada tesnya, betul kan? Ya, saudara harus ikut tes, saudara harus mengetahui background negara ini, saudara harus tahu hukum yang berlaku di negara ini. Bahkan saudara harus tahu sistem pemerintahan negara ini. Itu cuma dunia. Bagaimana dengan kita mau jadi warga kerajaan surga? Ya, saya harap saudara masih ingat bagaimana kalau orang mau lahir baru. Ingat nggak? Kalau ada orang datang kepada saudara, saya mau lahir baru. Apa yang akan saudara lakukan? Bagaimana cara saudara membawa, memimpin seorang lahir baru? Doanya kayak apa? Masih ingat nggak? Baru 2 minggu loh ini. Ya, bukan nanti ke saudara. Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia mati dan dia dibangkitkan. Maka engkau diselamatkan. Itu lahir baru. Dan itu harus diucapkan. Karena percaya dengan hati, mengaku dengan mulut. Itu new birth, itu kelahiran baru. Ya. Nah, ini ada hubungannya sama yang berikut. Ini sering saudara dengar. Roma 12 ayat 2. Lihat. Jangan, it's a warning. Jangan kamu menjadi serupa. Serupa itu sama dengan dunia ini. Jangan, pokoknya jangan. Berarti bisa serupa, yes. Tapi, ini yang tadi. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi, akal budi itu main. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Nah, ini Rasul Paulus sekian ratus tahun kemudian, ya, diajarkan ini. Jangan menjadi serupa. Meskipun kita tinggal di dunia, tapi jangan seperti dunia. Itu syaratnya. Ya, nah sekarang kita akan lihat bagaimana caranya untuk bisa hidup baru dan apa rintangan yang kita hadapi. Ya, apa yang? Nomor satu, gimana caranya supaya kita tetap bisa menjadi manusia baru? Kita sudah menjadi manusia baru. Ya, saya percaya semua yang di sini sudah lahir baru kan? Betul, percaya sama Yesus kan, saudara? Lahir baru. Tapi bagaimana kita tetap hidup sebagai manusia baru? Jadi bukan cuma mereknya. Keluarin KTP seorang Kristen, bukan cuma itu. Tapi kehidupan kita adalah kehidupan sebagai manusia baru. Ada berbagai cara tentunya, ini beberapa saja. Gunakan buku manual. Apa manual buku kita? Bible, Alkitab. Gunakan itu untuk bisa mengetahui the whole package. Nah, ini penting, the whole package of salvation. Kenapa? Karena kebanyakan, ya banyak orang Kristen yang hanya tahu bahwa selamat, saya diselamatkan jadi orang Kristen lahir baru itu saya diampuni dosanya. Udah. Saya dapat tiket ke surga. Udah. Bukan cuma itu, saudara. Terlalu kecil kalau cuma itu. Pokoknya saya diampuni dosanya. Tidak. Paket keselamatannya itu banyak sekali. Termasuk apa? Healing, kesembuhan. Untuk mental itu ada di dalam paket. Kesembuhan fisik itu ada di dalam paket. Nah, the problem is kalau kita tidak tahu paketnya, maka kita tidak bisa mengaksesnya. Hanya karena kita nggak tahu bahwa itu diberikan kepada kita. Nah, ini penting sekali. Ya, sekali lagi saudara, paketnya keselamatan itu luas. Diselamatkan itu bukan cuma nih dosa kamu ditebus, diambil. Kamu diselamatkan, diberi status yang baru sebagai anak, diberi status yang baru sebagai orang benar, tapi juga segala sesuatu akibat dosa itu juga diselesaikan. Ya, apa itu akibat dosa? Sickness, disease, weakness, death, itu akibat dosa. Itu diselesaikan semua. Ya. Mental disease, distressing mind, itu akibat. Itu semua dalam satu paket. Ketidaktahuan kita menyebabkan kita tidak bisa mengaksesnya. The problem is, iblis tahu. Iblis tahu paket yang diberikan kepadamu itu apa. Dia tahu. Dia tahu persis. Bayangkan kalau kita nggak tahu, dia akan mencegah supaya jangan sampai kita tahu. Itu yang dilakukan dia. Gitu. Dia tutupi, jangan sampai kita tahu. Dia tutupi, dia cegah, jangan sampai kita tahu. Ya, itu bahaya sekali saudara. Ingat ya, lawan kita, iblis tahu. Jadi kita harus tahu apa paket keselamatan kita. Taunya dari mana? Buka manual booknya, Alkitab.
Di situ kita akan tahu apa aja yang menjadi bagian kita. Ada firman yang berkata, by his stripes you are healed. Oleh bilur Yesus, engkau sembuh. Bilur itu ada di tubuhnya kan. Saya tanya saudara, kapan Yesus menderita bilur-bilur? Dia dicambuk itu kapan? Sesudah disalib apa sebelum? Sebelum toh. Dia mati itu sesudah disalib kan. Jadi itu sudah ditanggung sebelum dia mati. Pernah kepikir gak? Dia menanggung bilur-bilur itu. Alkitab mengatakan penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saudara boleh buka Yesaya 53. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Itu sebelum dia naik salib. Gitu. Jadi lengkap semuanya. Nah, saya akan share nanti di pada saat Paskah. Ya. Dia disalib itu dia apa saja yang dia tanggung. Berapa kali dia mencurahkan darah. Berapa titik, berapa spot dia mencurahkan darah. Setiap titik dia mencurahkan darah, that's for you. Ada meaningnya. Ya, nanti saya share itu pada saat Paskah. Tapi kita harus tahu itu paket, jangan sampai hilang, ya. Nah, ini yang berikutnya, saudara. Supaya kita bisa bertumbuh, ya, di dalam knowledge, understanding, sama wisdom. Ini 3 hal yang berbeda. 3 hal yang berbeda. Knowledge selalu begini urutannya. Knowledge, understanding, dan wisdom. Pada saat kita membaca firman Tuhan, yang kita dapat adalah knowledge, informasi. Dari nggak tahu jadi tahu. Betul kan? Karena kita baca. Tapi baru knowledge aja. Belum ada pengertian, belum ada understanding. Understanding is the next level. Untuk masuk ke dalam understanding, saudara harus bermeditate on the word. Maka kalimatnya bilang, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kalau kita bilang, saya nggak ngerti itu, saya udah baca beberapa kali tapi tetap nggak ngerti. Itulah pentingnya saudara ikut yang namanya discipleship. Ikuti discipleship. Karena di situ saudara belajar, terbuka pengertian. Ya. Baru habis itu, the next level adalah wisdom. Understanding itu cuma informasi, cuma sekedar tahu. Belum bisa pakai, belum bisa. Baru tahu, oh ada begini, oh ternyata begini. Saat kita merenungkannya, saat kita mempelajari, kita mendapatkan pengertian, understanding. Ya, dari understanding baru kita masuk lebih dalam wisdom. Wisdom itu bukan cuma gimana cara pakainya, tapi at the right moment, pada saat apa kita bisa menggunakan firman yang mana. Itu wisdom. Itu wisdom. Ya, Yesus beroperasi di dalam tiga-tiganya. Ya, jadi dia tahu persis pada saat kejadian tertentu. Saudara ingat pada saat diperhadapkan kepada dia seorang wanita yang kedapatan berzina, ingat ya? Itu sebuah setup, sebuah jebakan. Orang Farisi bilang, ini harusnya dilempari batu, gitu kan. Saudara ingat Yesus jawabnya apa? Iya kan? Barang siapa tidak berdosa, hendaklah ia melempari batu yang pertama. Ya. Karena mereka pikir Yesus akan melanggar hukum Taurat. Karena bilang, jangan. Kalau dia bilang jangan, yang dilempari batu Yesus. Karena dianggap, oh kamu melanggar hukum Taurat. Nah, maksudnya. Tapi kalau dia bilang, oke, lempar. Mereka juga akan menyalahkan Yesus. Karena apa? Engkau tidak punya kasih. Tapi dia beroperasi in the wisdom. Mereka nggak ada yang kepikir jawabannya bakal seperti itu. That is wisdom. Ya. Kemampuan untuk mengaplikasikan firman Tuhan exactly at the right moment. Itu wisdom. Ya, itu wisdom. Nah, kita bisa sampai situ, saudara. Ya. Nah, berikutnya ini. Gimana kita supaya tetap hidup menjadi manusia baru? Kita harus spend time with God, with the Father. Saudara masih ingat ya, 2 minggu lalu saya bawa gambar seorang ayah sama anak kecil, gandeng anak kecilnya. Mirip karena bapak sama anak, mukanya mirip. Tapi karakter belum tentu mirip. Ya kan? Serupa, rupanya sama karena ayah sama anak. Tapi karakternya sama, belum tentu. Si anak bisa tumbuh menjadi karakter yang berbeda 180 derajat sama ayahnya. Apa yang menyakitkan hati orang tua jika tiba-tiba orang tua tahu kok anakku value-nya, nilai-nilai yang dianut anakku kok berlainan dengan yang aku punya. Sakit pasti hati kita. Kalau udah kayak gitu, ngubahnya gimana coba? Mau dijejelin apa? Tanpa sadar, Senin sampai Jumat dia spend time dengan temennya. Dia spend time dengan sekolahnya, dia spend time dengan dunia, itu yang membentuk dia. Berapa sering dia spend time dengan kita? Berapa sering kita spend time dengan firman Tuhan?
supaya kita mirip dengan Kristus. Ingat saudara, Kristen adalah mirip Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Kristen adalah seperti Kristus, maka disebut Kristen. Apa itu? Identitas. Krusial, penting sekali. Ya, generasi berikutnya itu penting. Yang ini penting, ini kepotong, sorry. Bisa kebaca nggak? Fellowship with like-minded Christian. Berkumpul dengan orang-orang yang mindsetnya sama. Ini penting banget saudara. Makanya kita punya yang namanya cell group. Ya namanya Oikos ya. Kenapa? Karena di situ, gini saudara. Senin sampai Jumat kita berkumpul sama orang dari A sampai Z tuh. Dengan pola pikir yang berbeda-beda. Dari yang normal sampai aneh apapun ada. Betul kan? Senin sampai Jumat. Kalau sehari kita 8 jam, 5 hari, 40 jam. Kalau kita hanya mengandalkan di gereja 2 jam maksimum. 40 jam sama 2 jam. Kira-kira yang mana yang lebih banyak mempengaruhi mindset kita? Saudara tahu sendiri jawabannya. Yang mana yang lebih kuat dampaknya terhadap hidup kita? 40 jam, yang satu cuma 2 jam. Gitu. Jadi kita harus lebih smart. Baca firman Tuhan is a must, harus. Berkumpul dengan saudara seiman. Kenapa? Supaya kita tidak terdistorsi pola pikir kita dengan dunia. Gitu. Kita harus bisa seperti itu saudara. Ini yang menjadi pagar kita. Ini yang menjadi guideline kita. Kalau kita tidak pernah berkumpul dengan saudara-saudara seiman, seringkali bisa begini. Ya. Apapun yang kita luangkan waktu kita di dalam lingkungan kita, komunitas kita, itu cepat atau lambat, suka tidak suka akan mempengaruhi pola pikir kita. Tanpa sadar saudara, yes. 40 jam berkumpul dengan lingkungan orang seperti apa kita nggak tahu. Mungkin kantor saudara atau di mana, sekolah. Pola pikir kita akan seperti itu. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka. Tapi itu mempengaruhi kita tidak dalam satu malam, sedikit demi sedikit. Sehingga kita tidak sadar bahwa kita sudah mirip sama mereka. That's the problem. Karena dikit-dikit kita sudah mirip. Taunya dari mana? Kalau saudara bercanda, apa yang keluar dari mulutmu? Langsung, dalam hati, harusnya aku nggak ngomong gitu. Tapi udah terlanjur ngomong. Berarti itu udah ada di dalam sini. Ya, berarti sekian persen dari diri kita sudah dicetak oleh cetakan yang itu. Makanya jangan menjadi serupa dengan dunia. Tapi berubah. Jadi kayak tarik-tarikan. Yang 40 jam sama yang 2 jam. Ya, this is very, very important. Ya, saya harus cepat. Ya, oke. Lalu apa yang menghalangi? Tentunya banyak sekali yang menghalangi. Saya hanya ambil beberapa saja. Nah ini, terlalu sibuk. Apa yang menghalangi kita untuk bisa tetap hidup baru di dalam firman Tuhan? Terlalu sibuk, tidak ada waktu, tidak sempat. Nah sebetulnya ini bukan hal yang sama. Karena terlalu sibuk maka tidak ada waktu atau tidak sempat. Tapi sebetulnya itu nggak sama saudara. Pertanyaannya, kenapa bisa kita terlalu sibuk? Ini hanya masalah prioritas, saudara. Hanya masalah prioritas, betulnya. Ya, ada firmannya. Matius 6 ayat 33, sangat terkenal. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akibatnya. Ini akibat dari yang ini. Semuanya itu, ini variabel. Semua itu apa? All things. Apa yang kau cari, yang kau kejar, itu termasuk dalam ini. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ntar dulu Tuhan, sebentar. Ini tahun 2024 Tuhan, engkau hidup 2000 tahun lalu, engkau nggak tahu apa yang kau hadapi kan sekarang? Sekarang berat challenge-nya Tuhan. Saya harus menghidupi ini, saya harus mengejar karir begini. Wait, ntar dulu, yang ini dulu. Carilah dahulu. Ini menunjukkan apa? Ini yang dicari dulu, ini yang utama. Carilah dahulu. Berarti segala sesuatu adalah setelah ini. Benar gini kalimatnya gini kan? Segala sesuatu setelah ini. Karena carilah dahulu. Gitu. Berarti apa? Prioritas. Ini bicara masalah prioritas. Nah kenapa kita bisa nggak sempat? Karena yang kita berikan waktu adalah yang kita anggap prioritas dalam hidup kita. Betul kan? Ya. Karena itu kita anggap prioritas, maka itu kita berikan porsi waktu.
yang kurang prioritasnya atau kita anggap kurang penting, kita nomor sekian kan. Kalau sempat aja, kalau nggak sempat ya udah, sorry karena nggak ada waktu. Gitu kan? Ya, ya. Ini memang nggak gampang. Saya tahu saudara, kita hidup di Sydney. Kita pindah kota akan beda cerita. Sydney is different from Melbourne. Sydney is different from Adelaide. Sydney is different from Jakarta. Ya, beda. Challenge yang kita hadapi beda. It's not easy. Saya tahu saudara. Saya juga masih kerja sekuler. Saya tahu. Tidak mudah. But the problem is suatu saat kalau saudara berdiri di hadapan Tuhan, face to face di hadapan Yesus. Kita mau ngomong apa? Kita mau jawab apa? Tuhan, sorry, aku nggak sempat gitu. Apa kayak gitu? Contohnya gini saudara. Saudara yang kerja di luar, bukan dari rumah. Saudara pulang sampai rumah, tiba-tiba istri saudara, kalau saudara pria, atau kalau saudara wanita tiba-tiba suami, gimana tadi apa udah kamu beli belum? Beli apaan? Loh, tadi kan aku suruh minta kamu ini mampir ke sini ini beli ini. Enggak, aku nggak tahu. Loh, kamu nggak baca messageku? Oh sorry, aku nggak baca. Terus baru ambil handphone lihat. Oh iya ya, tadi kamu message aku jam 2. Gak sempat baca gitu. Gak sempat baca. Oke lah sekali dimaafkan. Besoknya begitu lagi. Sampai rumah istri saudara bilang, gimana udah dapat? Dapat apa? Yang tadi aku bilang yang siang. Aduh sorry aku gak sempat, aku sibuk. 2 kali. Nah kalau 3 kali, 4 kali, seminggu begitu terus. Kira-kira apa yang akan terjadi? Gak usah pulang ke rumah tuh kata Paris. Runyam saudara. Bener gak sih? Kira-kira istri akan mulai ngomong, I thought you love me. Kenapa kamu gak baca messageku? Kenapa kamu gak sempat? Sorry aku terlalu sibuk. Sehari 2 hari. Tiap hari? Kalau kita ditanya di hadapan Yesus, saudara tahu suatu saat kita akan berhadapan sama Yesus, not in this world, di atas sana. Apa kita akan bilang, sorry Tuhan, aku sibuk, gak sempat baca suratmu. Apa gitu? We will have zero excuse di hadapan Yesus. Zero excuse. Gak sempat Tuhan, sorry. Duh Tuhan, aku melayani Engkau loh. Aku menangkan banyak jiwa. Tuhan. Si A, si B, si C, aku ajak gereja. Sudahkah kau baca suratku? Oh yang itu gak sempat Tuhan. Oh tapi aku mau banyak memberi buat kerjaan Tuhan. Aku memberi banyak Tuhan. Sudahkah kau baca suratku? Aduh yang itu gak sempat Tuhan. Kira-kira, ini kira-kira aja karena kita gak tahu. Kira-kira gimana rasanya Tuhan? Kira-kira gimana? Cari dahulu, maka. Carilah dahulu, maka berapa banyak semua. Cari yang ini dulu, maka yang itu, yang sebetulnya sedang kau cari, akan ditambahkan kepadamu. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi ini diomongkan, diucapkan Yesus, itu udah 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih relevan. Nggak direvisi. Ini saya buka bahasa Indonesia. Saudara buka versi bahasa Inggris. Seek first the kingdom of God and its righteousness. Ya, and all things will be added to you. Yang ini terlalu nyaman. Ini bahaya. Karena pada saat kita terlalu nyaman, ya, tanpa sadar, iman kita tidur. Iman kita tidur. Saya kasih contoh, simpel saudara ya. Kalau kita punya uang 100, kita mau beli sesuatu barang yang harganya 75, pakai doa enggak? Kira-kira? Enggak. Kenapa? Karena udah cukup toh. Kalau kita punya 100, kita mau beli yang
150. Kebutuhan kita 150. Atau kebutuhan kita 1000. Pakai doa nggak? Mungkin pakai. Kenapa? Karena tidak sanggup. Nyaman is dangerous. Karena pada saat kita nyaman, seringkali kita tidur, iman kita ikut tidur. Kita lupa berdoa 1 hari, apa lantas di jalan kita ketiban pohon? Enggak kan? Kita lupa berdoa 2 hari, apa lantas kita mengalami hal buruk? Tidak. That is the grace of God. That is the mercy of God. Sehingga kita lupa 3 hari, kita lupa 4 hari, rasanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi percayalah saudara, pada saat kita mulai lupa 1 hari, cepat atau lambat kita akan lupa 2 hari. Kalau kita biarkan cepat atau lambat, kita akan lupa 3 hari. Kalau kita biarkan cepat atau lambat, kita akan mengira bahwa nggak usah doa, nggak apa-apa ternyata. Karena nggak kenapa-napa tuh. Saya hanya akan berdoa jika saya dalam kesulitan. Saya hanya akan berdoa jika saya perlu sesuatu. Very dangerous. Nah, di Alkitab, di Markus 4 dan Matius 13, saat Tuhan Yesus menceritakan tentang the parable, perumpamaan tentang kingdom of God, dia menyinggung satu hal yang menarik sekali. Ini dia, Markus 4 ayat 19. And the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things entering in and choke the word, and it becomes unfruitful. Menghimpit firman sehingga tidak berbuah. 3 hal dijelaskan. Pertama, kekhawatiran, kepedulian, perhatian akan dunia ini. Kita punya perhatian toh, pekerjaan kita perhatikan, keluarga kita perhatikan. Benar nggak? Benar, nggak salah, tidak, betul. Cares. Tapi kok firmannya bilang, cast all your cares. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Because He cares for you. Alkitab kan bilang gitu toh. Ya. Ini yang menyebabkan. Nomor 1. Yang kedua, the deceitfulness of riches. Tipu daya kekayaan. Ternyata kekayaan bisa menipu. Yang ketiga, nah ini, desires atau keinginan atau hasrat for other things. Now this is very deep. Other things apa itu? Hal yang lain selain firman. 3 hal itu yang Yesus bilang, yang akan membuat firman tidak bertumbuh, ya, tidak menghasilkan buah. Meskipun kita di gereja bertahun-tahun, meskipun kita jadi orang Kristen bertahun-tahun, belum tentu kita berbuah otomatis, belum tentu ternyata saudara. Nah yang ahli tanaman, nah Pak Aris tahulah. Pohon otomatis berbuah nggak? Belum tentu. Kadang berbuah tapi kecil-kecil. Atau berbuah tapi buahnya nggak enak. Yang tidak seperti yang diharapkan. Itu bisa terjadi sama kita saudara. Ya, at least 3 hal, tentunya ada banyak hal lain. Nah, karena waktunya singkat, saya akan share satu cerita. Dari cerita di Alkitab, saudara tahu seseorang yang namanya Daniel. Begitu saudara dengar nama Daniel, nomor 1 mungkin yang saudara dengar adalah apa? Gua singa, betul. Karena itu yang paling terkenal. Anak Sunday School tahu. Daniel identik dengan orang ini dilemparkan ke gua singa, ya nggak apa-apa. Tapi saya mau ajak saudara belajar tentang kisah orang ini. Sebetulnya bukan kisahnya, tapi apa yang dialami dia. Ya, Daniel punya 3 teman yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Background dari story, secara cepat saya ceritakan dulu. Background. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, 4 orang ini buangan. Saat itu Israel diinvasi oleh ya negara lain, Babilonia. Ya, diinvasi, diserang, penduduknya diangkut semua ke negeri musuh, terus diperbudak, jadikan budak. Nah, di antara orang-orang buangan ini ada 4 orang ini. Jadi kalau saudara lihat kehidupan Daniel itu kehidupan yang sulit, nggak enak. Tapi kenapa dia bisa luar biasa? Kenapa? Dia bukan orang bebas, bukan. Dia sebetulnya adalah tawanan, orang buangan. Itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Nah, saya cuma mau ajak saudara lihat beberapa detail ya.
untuk membandingkan. Ini yang dilakukan oleh raja, waktu itu raja ini Nebukadnezar. Ya, itu cuma raja biasa manusia, bukan orang baik pula, bukan. Tapi apa yang dilakukan si raja ini ya dengan kerajaannya terhadap orang ini? Lihat, kita baca ya saudara. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang, bukan semua orang. Halo, what's this? Beberapa orang, artinya apa? Dipilih. Kalau saudara di ruangan ini, berarti saudara adalah beberapa orang ini. Kenapa? Tidak semua orang minggu pagi di gereja toh? Masih ada yang di luar sana. Berarti ini beberapa orang. Dipilih, dikhususkan. Oh enggak, saya mau datang ke gereja sendiri, enggak ada yang nyuruh. Berarti Roh Kudus yang membawa engkau. Halo, anggap ya, kita ada Holy Spirit-nya. Beberapa orang, bukan semua orang. Beberapa orang Israel, kalau saudara ketemu kata Israel berbicara tentang covenant. Ya, beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja, dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang apa? Tidak ada celah. Ini cuma raja biasa. Dia mau cari orang, dia nggak cari sembarang orang. Yang tidak ada celah. Apa itu? Purity. Tidak bercela. Alkitab pernah mengatakan, jadilah kudus, sebab aku kudus. Begitu kan? Ya. Be thou perfect. Be thou holy, for I am holy. Tidak ada celah. Tidak ada celah. Lanjut ya. Yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana raja. Istana raja, apa itu? Kingdom. Kingdom. Ingat ya, kingdom. Kita belajar tentang kingdom ya. Lanjut. Supaya mereka, nah ini menarik, yang kuning. Diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Stop dulu, diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Mereka diangkut, dipilih, diseleksi, terus suruh belajar bahasa baru. Kenapa harus belajar bahasa baru? Supaya mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa yang baru. Di tempat yang baru. Watch this. Saudara lahir baru, saudara menerima Roh Kudus, saudara diberi bahasa yang baru. Betul toh? Betul toh? Pada saat saudara ngangkat tanganmu dan saudara berkata, that's new language. Kenapa di kerajaan, the kingdom of God, saudara dikasih bahasa yang baru? Ini cuma raja Nebukadnezar. Dia mau cari orang, dikasih bahasa yang baru. Supaya saudara punya direct line with heaven. Pada saat saudara berdoa dengan bahasa yang baru, musuhmu tidak tahu artinya. Iblis nggak bisa curi. Nggak bisa, karena dia nggak tahu artinya. Tuhan doang yang tahu. Bahasa yang baru, penting. Watch this. Diajarkan bahasa dan tulisan yang baru. Ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus apa? Dididik selama 3 tahun. Jadi mereka ikut discipleship. Mereka ikut SOM, School of Ministry. 3 tahun. Nggak langsung, nggak bisa. Masuk dulu, belajar dulu. Mereka harus belajar hikmat Babilonia. Ini Raja Babilonia. Ini di tanah buangan loh. Di negara lain. Bukan hidup enak-enak. Enggak. Mereka tawanan. Dipaksa belajar hikmat negara itu. Pada saat kita lahir baru, kita enggak dipaksa. Tapi dengan segenap hati kita belajar hikmat baru firman Tuhan. Makanya kita harus masuk belajar. Kita harus masuk belajar. Kita punya discipleship. Kita punya persekutuan doa. Kita punya oikos. Ya, like-minded Christian. Look at this. Dididik selama 3 tahun. Baru sesudah itu mereka bekerja kepada raja. Bekerja kepada raja. Lihat patternnya. Lanjut ya. Ayat 6 sampai 8. Di antara mereka itu ada yang bernama beberapa orang Yehuda. Yakni, nah ini dia.
4 orang itu. Daniel kita tahu. Tahukah saudara Hananya, Misael, Azaria? Kita lebih kenal 3 orang berikutnya dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi nama asli mereka, Daniel memang itu nama aslinya. Ya. Hananya, Misael, dan Azaria. Kalau saudara lihat El itu dari kata Elohim. Makanya kalau saudara baca Alkitab banyak El kan. Ezekiel, El, itu Elohim. Kalau Yah itu dari Yahweh. Isaiah, ya. Elijah itu Yahnya Yahweh. Elisha itu Yahweh. Daniel, L-nya itu Elohim. Jadi mereka nama Tuhannya mereka sendiri. Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Nah, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Bayangin saudara. Saudara ditawan, namamu diganti. Diganti nama sesuai dewanya mereka. Diganti apa? Nih dia. Daniel dinamainya Beltesazar. Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Kenapa harus diganti namanya? Supaya engkau melupakan masa lalumu. Supaya engkau melupakan silsilahmu. Supaya engkau melupakan root. Ini orang Israel. Dihapus memorinya. Sampai namanya diganti, bahasanya diganti. Kita lahir baru, tahukah saudara dikasih nama baru? Nama barunya apa? Kristen. Apa itu? Seperti Kristus. Pengikut Kristus. Kristen. Itu nama baru. Kasih bahasa baru, ganti nama baru. Kenapa harus dilupakan yang lama? Karena yang lama itu adalah identitas saudara yang lama. Saya sering gagal. Itu identitas yang lama. Not now. Saya orang berdosa Tuhan. Di hadapan Tuhan. No, itu yang dulu. Sekarang kau sudah dibenarkan. Yang lama dihapus. Saya keturunan orang-orang yang tidak baik. Kakek nenek saya, papa mama saya begini. Itu yang lama. Dihapus. Dihapus. Karena kamu harus bekerja for the kingdom of God. Hapus, erase. Identitasmu baru. Sejarahmu sekarang yang baru, bukan yang lama. Ya. Diganti namanya. Ini nggak enak, saudara. Diganti nama itu nggak enak. Ya, karena ini diganti nama, mereka harus melupakan Tuhan mereka. Yes. Lalu 8, saya harus cepat. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Apa itu? Purity. Dengan santapan raja. Dan akibatnya apa? Saya skip. Akibatnya Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan. Nah, ini akibatnya. Hikmat. Oke, karena waktunya nggak cukup, jadi saya skip. Posisi saudara yang sekarang, worship team boleh kembali? Ya, posisi. Ya, kita harus terus di dalam Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Ya, di dalam Tuhan berarti di dalam firman-Nya. Nah, ini yang sekarang, dahulu versus sekarang. Dulu mati, sekarang hidup, ya, hidup baru ya. Ingat saudara, dahulu dosa, sekarang benar. Kita diubah status kita. Dahulu di luar Kristus, sekarang di dalam Kristus. Ya, ini harus diingat terus saudara. Dahulu tanpa Roh Kudus, sekarang Roh Kudus di dalam kita. Bukan di luar. Dahulu mengikuti kehendak sendiri, saya maunya mengikuti kehendak sendiri. Ini hidupku, saya mau ngapain aja boleh. Enggak bisa, sekarang mengikuti kehendak Yesus. Dahulu hidup secara daging, ya, flesh, sekarang secara roh. Dahulu tidak ada kuasa, sekarang diberi kuasa. Dan dahulu berbeda dengan Kristus, sekarang serupa dengan Kristus. Ini hidup baru saudara. Dan ini dia yang terakhir. Dahulu hamba, sekarang status kita anak. Ini kita saudara. Hidup baru harus seperti ini. Masalahnya aware apa enggak, ingat apa enggak. Kita harus tetap mempertahankan hidup baru kita. Ya, itulah Christianity. Let us pray.